Di tengah kemelut tak berkesudahan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan perjalanan resmi yang meriah ke Timur Tengah. Kabarnya ini berkaitan dengan rencananya membawa perdamaian ke kawasan tersebut, tetapi berita besar pertama yang terungkap adalah kesepakatan miliaran dolar. Tidak hanya itu, kunjungan kali ini juga menuai sorotan karena sama sekali tidak melibatkan atau membawa-bawa Israel. Benarkah kunjungan Presiden Trump memperjelas posisi Amerika terhadap Israel? Dari sambutan megah hingga membaca masa depan di kawasan, seperti inilah fakta di balik kunjungan Trump ke Timur Tengah yang membentuk kembali hubungan Amerika Teluk dan kekuatan global. Kunjungan yang megah dan mewah. Donald Trump dilaporkan bertandang ke Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab pada Kamis, 15 Mei 2025. Dalam agenda 3 hari kunjungan, sebelumnya Trump juga mendatangi Arab Saudi dan Qatar. Sempat ramai dibicarakan betapa meriah sambutan yang diterima oleh sang presiden, salah satunya penampilan tarian Al-Ayyala di Abu Dhabi. Jangan salah, walaupun di mata orang-orang tarian tersebut sebatas gerakan mengibas rambut, tarian Al-Ayyala telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Menunjukkan bahwa Trump diterima dengan sangat baik di sana. Trump juga dihibur dengan genderang hingga anak-anak melambaikan bendera Amerika dan Uni Emirat Arab. Di Arab Saudi, putra mahkota MBS menggelar karpet ungu kerajaan, disertai trompet dan penghormatan senjata sebanyak 21 kali. Selain itu, armada Tesla Cybertruck merah yang memimpin iring-iringan mobil kepresidenan dilaporkan tiba di tempat tujuan di Doha, Qatar, dengan armada unta dan kuda Arab yang ditunggangi juga ikut mengiringi. Tim Trump juga memperhatikan detail penyambutan lainnya, seperti Burj Khalifa di Uni Emirat Arab yang menyala dengan motif bendera Amerika, serta pengawalan jet tempur militer di setiap penghentian. Sungguh kota yang indah, saya menyukainya, kata Trump memuji. Perdagangan dan kerjasama. Tujuan damai yang dibawa Presiden Trump tampaknya masuk akal. Saat kunjungan ke Riyadh misalnya, sang presiden bertemu orang nomor 1 Suriah pertama kali dalam 25 tahun dan menyatakan niatnya kepada Presiden Ahmed al-Shara saat itu untuk mencabut sanksi Amerika terhadap Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Kemudian, ia juga menyatakan kesiapan untuk mengelola Gaza sebagai zona kebebasan, meskipun proposal ini menuai kritik internasional. Tapi yang tak kalah menarik perhatian adalah kerjasama dan kesepakatan bernilai miliaran dolar yang dibungkus Trump usai kunjungannya ke kawasan tersebut. Melansir CNBC, Trump menandatangani perjanjian investasi strategis senilai 600 miliar dolar Amerika Serikat dengan putra mahkota Mohammed bin Salman saat berkunjung ke Arab Saudi. Kesepakatan mencakup penjualan senjata 142 miliar dolar Amerika, kerjasama energi, dan kolaborasi antara NASA dan Badan Antariksa Saudi. Dalam kunjungannya ke Qatar, Trump mengumumkan kesepakatan Boeing senilai 96 miliar dolar Amerika dan investasi pertahanan dengan Raytheon dan General Atomics. Adapun di Uni Emirat Arab, Trump menghadiri acara bisnis dan menerima Order of Zayed, penghargaan sipil tertinggi negara tersebut. Ia sekaligus mengunjungi Abrahamic Family House serta menekankan pentingnya kerjasama antaragama. Trump bahkan mengumumkan pembangunan pusat data AI terbesar di luar Amerika di Abu Dhabi bekerja sama dengan perusahaan J42. Hadiah istana terbang dari Qatar. Melihat lawatan yang menghasilkan begitu banyak kesepakatan, menerima pesawat senilai 400 juta dolar dari Qatar sepertinya menjadi persoalan lain bagi Trump. Apakah ini harga sebenarnya dari persahabatan antar kedua negara? Sebagaimana diberitakan berbagai media, ada momen di mana Qatar memberikan Boeing 747 kepada Amerika yang dimaksudkan untuk mengganti Air Force One. Dijuluki sebagai istana terbang, Trump sempat memuji, menyebutnya sebagai hal yang murah hati dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menolak tawaran semacam itu. Tapi rencana ini telah menimbulkan pertanyaan etika yang besar, mengingat konstitusi Amerika melarang pejabat pemerintah menerima hadiah dari raja, pangeran, atau negara asing manapun. Sementara itu, Boeing masih membangun jet Air Force One yang baru
meskipun penundaan produksi telah membuat Trump frustasi. Di sisi lain, Perdana Menteri Al-Thani meremehkan kegaduhan, mengatakan kepada CNN dalam wawancara hari Rabu bahwa ia tidak tahu mengapa pemberian pesawat menjadi berita besar. Ia sekalian menepis tuduhan bahwa Qatar menggunakan hadiah sebagai cara untuk mempengaruhi Trump dengan mengatakan bahwa Qatar lebih mencoba membantu memecahkan masalah sekutunya di Amerika. Tidak menyertakan Israel. Bukan rahasia lagi bahwasanya Israel merupakan sekutu penting yang senantiasa dijunjung oleh Amerika di Timur Tengah. Karena itu, kunjungan yang tidak menyertakan Israel selaku sekutu lama menghadirkan pertanyaan tersendiri. Apakah Israel tak lagi berharga bagi Amerika? Kelalaian ini secara luas ditafsirkan sebagai tanda meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Trump dan pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pasalnya, Israel dikesampingkan dalam beberapa hal, misal pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Iran, gencatan senjata dengan Houthi di Yaman, dan upaya-upaya untuk mengamankan pembebasan seorang tentara Israel Amerika yang ditahan oleh pejuang Palestina. Trump juga tidak mendorong hubungan diplomatik formal antara Arab Saudi dan Israel selama kunjungannya. Sebenarnya tidak ada konflik terbuka antara Trump dan Netanyahu. Setidaknya, Trump belum pernah menegur Israel seperti yang kadang-kadang dilakukan mantan Presiden Joe Biden atas kematian warga sipil di jalur Gaza. Namun Associated Press mencatat ada sesuatu yang berubah, terutama jika dibandingkan dengan masa jabatan pertama Trump, di mana saat itu ia mengubah kebijakan luar negeri Amerika selama puluhan tahun untuk memberi dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Israel. Bagaimana dengan Gaza, Suriah, dan Iran? Perjalanan Donald Trump ke Timur Tengah nyatanya penuh dengan peristiwa penting. Tapi hal penting lainnya yang harus terjawab kali ini adalah bagaimana dengan kelanjutan genosida di Gaza, ketidakstabilan pemerintah Suriah, hingga kesepakatan nuklir dengan Iran? Pertama, benar Amerika mengenyampingkan Israel dalam kunjungan. Sayangnya itu tidak mengubah fakta bahwa agresi militer terus berlanjut. Meski perdamaian dan kesejahteraan senantiasa disuarakan, Trump tidak memberi dorongan kuat bagi Israel dan Palestina untuk mengakhiri perang selama perjalanan. Sementara untuk Suriah tampaknya ada sedikit harapan bersamaan dengan ditawarkannya keringanan sanksi. Jika ini berjalan baik, maka negara itu diharapkan dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi selama perang saudara yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Pencabutan sanksi secara besar-besaran tidak diharapkan, sebagian karena ketegangan Israel terhadap otoritas baru di Suriah. Tetapi ekonom Ibrahim Nafikushji mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pencabutan sanksi terhadap Suriah merupakan titik balik yang fundamental. Terakhir mengenai Iran, 3 negara yang dikunjungi Trump minggu lalu telah menyambut baik perundingan nuklir. Apalagi hubungan antara Iran dan negara-negara tetangga Arabnya telah tumbuh lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir. Tensi antara Amerika dan Iran pun terpantau turun, dengan ancaman jika Teheran menolak bukan lagi tentang aksi militer, tapi masih berada dalam ranah tekanan maksimum. Tiga hari, 3 negara, investasi ratusan miliar dolar, dan pergeseran geopolitik dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap kawasan menggambarkan langkah besar yang diambil Donald Trump dalam masa kepemimpinannya. Menurut kalian, akankah ada perubahan besar setelah ini?